Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Damai, sejahtera Allah Bapa dan sukacita Roh Kudus menyertai kita semua. Nas renungan buat kita hari ini, Jumat tanggal 15 Juli 2022. Menurut Almanak HKBP, diambil dari Kitab Perjanjian Lama, Keluaran pasal 32 ayat 26, dikatakan demikian. Maka berdirilah Musa di pintu gerbang perkemahan itu serta berkata, "Siapa yang memihak kepada Tuhan, datanglah kepadaku." Lalu berkumpullah kepadanya seluruh Bani Lewi. Demikian firman Tuhan. Tema renungan, berdiri di pihak Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberi kebebasan kepada manusia untuk memilih. Tuhan juga memberi akal budi dan pengetahuan agar tahu memilih yang benar. Namun manusia sering tergoda untuk meninggalkan kebenaran. Nas ini adalah bahagian dari kisah perjalanan Israel di padang gurun sebagai rangkaian perjalanan dari Mesir menuju tanah Kanaan. Ketika Tuhan memerintahkan Musa naik ke Gunung Sinai untuk menerima hukum Tuhan, orang Israel tidak sabar menunggu Musa turun dari Gunung Sinai karena menurut mereka Musa mengundur-undurkan waktu turun dari gunung itu. Mereka pun meminta Harun untuk membuat bagi mereka patung anak lembu emas untuk menjadi Allah bagi mereka. Ketika Musa melihat bahwa bangsa itu seperti kuda terlepas dari kandang, maka berdirilah Musa di pintu perkemahan serta berkata, "Siapa yang memihak kepada Tuhan, datanglah kepadaku." Musa melihat bahwa apa yang dilakukan oleh bangsa itu bertentangan dengan kehendak Tuhan dan pasti mendatangkan murka dan hukuman Tuhan, sehingga dia memberi pilihan kepada bangsa itu, apakah memilih Tuhan atau anak lembu emas. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagi yang memilih Tuhan mendapat pengampunan, tetapi yang memilih anak lembu emas mati oleh karena dosa dan pelanggaran mereka. Memilih percaya kepada Tuhan dan tetap setia berjalan dalam tuntunannya bukan pilihan tanpa tantangan, tetapi ketika tetap setia berdiri di pihak Tuhan, kita akan berjalan menuju kehidupan. Berdiri di pihak Tuhan juga berarti berani menyatakan kebenaran dan tidak berkompromi dengan dosa serta bersedia menuntun mereka yang berbuat dosa untuk meninggalkan dosanya dan berbalik kepada Tuhan untuk mendapat pengampunan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tetaplah setia berjalan dalam tuntunannya dan berdiri di pihak Tuhan. Amin. Kita berdoa. Tuntun kami senantiasa untuk setia berdiri di pihak Tuhan dan perlengkapi dengan hikmat dan pengetahuan, supaya kami mampu memilih yang benar, berjalan menuju kehidupan dan tidak mau berkompromi dengan dosa. Mampukan kami Tuhan untuk berdiri teguh dan tidak goyah menghadapi tekanan hidup dan situasi dunia saat ini yang semakin sulit akibat dampak dari pandemi COVID-19 dan perang yang terjadi antara negara Rusia dan Ukraina. Oleh karena itu Tuhan, beri kami pemahaman dan iman percaya bahwa jika Tuhan di pihak kami, tidak ada yang dapat melawan kami. Hamba berdoa buat para pendengar renungan pagi ini, anak-anak Tuhan, para remaja, orang tua, lansia, hamba-hamba Tuhan dimanapun mereka berada. Lawat dan lindungi mereka
di dalam semua kondisi yang mereka alami. Jauhkan mereka dari segala mara bahaya. Tuhan menyembuhkan setiap orang yang mengalami sakit penyakit. Tuhan juga yang menguatkan mereka yang lemah. Dan Tuhan juga yang menghibur dan menopang mereka yang berduka. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, hamba berdoa terus buat kondisi dunia dan bangsa Indonesia saat ini. Kiranya Tuhan berbelas kasih untuk menghilangkan dan melenyapkan virus COVID-19 dan segala varian-variannya dari bumi Indonesia dan semua negara di dunia ini, sehingga semua umat manusia dapat menikmati kehidupan yang sehat, aman, dan sejahtera. Terima kasih Tuhan. Di dalam Kristus Yesus hamba berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom, tetap sehat dan sukacita. Tuhan Yesus memberkati.